saya Yanto. Sini, serang gua. Ya. Lihat ke bawah. Hah? Pak Ustadz, akan kubalas Yanto. Ini Mas makannya. Namaku Satria, aku adalah preman. Kagak enak. Masakan kamu gak enak. Udahlah, nyari duit dulu. Pekerjaanku ialah preman kampung. Serahin uang lu, aku memalak para wibu. Aku tidak pernah mengerti apa itu uang halal. Semua uang yang kudapatkan hasil dari memalak dan mencuri motor. Hasil mencuri motor aku jual ke Mang Holis. Dia adalah penadah. Walaupun aku jahat, aku sangat peduli terhadap kucing-kucing yang terlantar. Sebagian hasil dari mencuri motor, aku membeli bandeng untuk dibagikan ke kucing jalanan. Terkadang aku berpikir, mau sampai kapan aku menjadi orang jahat? Aku ingin taubat. Hah? Kenapa gua di surga? Gua kan banyak dosa. Karena kamu telah bertobat dan menyelamatkan nyawa seekor kucing. Hah? Alhamdulillah ya Allah. Serahin uang lu. Aku gak punya. Kalau gitu gua ambil sepeda lu. Aduh. Kasihan sekali orang itu. Kasihan sekali kamu, Nak. Ini peta harta karun untukmu. Ambillah dan temukan. Hah? Apa benar ini peta harta karun? Baiklah, kalau gitu aku akan berusaha untuk menemukannya. Dekat pohon ini. Oh, tinggal lurus. Akhirnya aku sampai. Inikah? Yes, aku nemu. Penasaran apa ya di dalamnya? Udah gak sabar. Akhirnya aku menemukannya. Tinggal aku buka apa ya isinya. Wih, kotaknya berat. Ini bentuknya kayak bom deh. Hah, begal. Hah, foto? Kakak, bangun kak, kakak. Aku akan membalaskan dendam kakakku. Aku akan sandra orang yang di foto ini. Hi, pacarmu aku culik. Sinilah, selamatkan dia. Pacar gua. Ayang, tolong aku. Terimalah ini wahai begal jahat. Aku hidup bersama kakekku. Walaupun begitu, aku selalu rajin ibadah, sholat, mengaji. Dan aku bisa melakukan semua itu sepanjang hari. Aduh, lapar. Hah? Kenapa aku di neraka padahal aku sering ibadah? Kamu sering ibadah, tapi kamu lupa mengurus kakekmu sampai mati. Kamu akan disiksa. Oh iya, aku lupa. Tidak. Rasakan nih tendangan biji. Tendangan lu lemah itu. Kalau berani lu lawan kita. Itu kan Mandra si tukang genjutsu dan si Yanto Sakamoto mantan tukang pukul. Sini bolanya, Man. Epung menggiring bola dan dihadang oleh si Mandra. Kita lihat si Mandra dilempar dan si Epung menggiring bola ke depan gawang.
Oh, kipernya ini si Yanto. Kita lihat tendangan lautnya si Epung. Go, 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 go. Oh, tidak tertangkap pemirsa. Si Yanto mengoper kepada si Mandra di sini. Si Mandra sudah mendapatkan bolanya. Wow, 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 wow. Mandra kenapa berhenti? Si Mandra ternyata bisa hipnotis. Bahaya sekali. Apakah Mandra juga akan menghipnotis kipernya? Wow, si Arman terhipnotis. Lah, si Arman kenapa itu? Kenapa itu? Dihipnotis apa, woi? Si Arman, woi. Gol. Mandra menang. Wih, ada wibu nih. Woi wibu, berhenti lu. Serahin uang lu. Ini lu ada lu, ha? Sono lu. Ai. Wah, lumayan tuh roti belanjaan Pak Ustadz jatuh. Gua ambil ah. Wih, rasa blueberry. Sumpah lapar banget nih gua. Hmm. 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 Kenapa gua sakit perut nih, aduh. Aduh. Aduh, perutku nggak sembuh-sembuh. Kayaknya mesti minta maaf sama Pak Ustadz. Aduh. Pak Ustadz, aku minta maaf. Roti Pak Ustadz aku makan tanpa izin jadi sakit perut. Kamu harus saya hukum. Sini ikut ke rumah. Kamu harus menikahi anak saya. Dia tidak punya mulut, matanya satu, dan hidungnya kebalik. Oke, aku siap. Aku nikahkan kamu dengan anakku. Kok cantik? Ya, karena kamu sudah jujur, aku nikahkan kamu dengan anakku. Aku sayang sahabatku. Kami selalu main lari-larian bersama. Tapi hari itu adalah hari terakhirnya. Itu adalah hari tersedih dalam hidupku. Semenjak saat itu, aku mencoba membuat alat yang bisa pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan sahabatku. Akhirnya berhasil. Jam Hello Kitty penjelajah waktu. Dengan alat ini, aku bisa pergi ke masa lalu. Dan aku akan menyelamatkan sahabatku. Alhamdulillah kamu selamat. Aku pun kembali ke timelineku. Dan aku berhasil menyelamatkan sahabatku. Hah? Hantu! Sodaqallahul azim. Kamu kalau nemu hantu lawan pakai doa. Siap, Bu Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nabil dan Rahmi sedang bermain engklek. Lalu datang si Yayat membawa bunga. Dia menyatakan cintanya kepada Rahmi. Rahmi pun senang dan menerima cintanya si Yayat. Si Nabil cemburu karena sebenarnya si Nabil juga suka sama si Rahmi. Yayat dan Rahmi semakin dekat membuat si Nabil kesal dan dia berniat menyantet si Yayat dengan foto. Nabil pergi ke dukun santet yang ahli, dan lalu Nabil menyerahkan foto muka si Yayat sebagai persyaratan santet. Ritual penyantetan pun dimulai. Si dukun membaca mantra setan, tapi anehnya malah si Nabil yang kena santet. Si Nabil pun kebingungan lalu dia menoleh ke arah foto itu dan anehnya fotonya berganti jadi foto dirinya. Dan ternyata dukun itu ialah si Yayat lalu si Nabil kaget dengan plot twist itu. Kamu pesen ojek? Iya, antar aku ke kuburanku. Ini serius jalannya ke sini? Iya, aku serius. Kok kayak angker? Banyak rumah manusia. Manusia. Gua kerjain tuh ojek hantu.
Bah, aku pengen melet seseorang. Itu mudah saja dengan ini. Apa itu, Bah? Ini adalah ramuan cinta. Campurkan ini pada minumannya. Makasih, Bah. Ini minumannya, makanannya bentar lagi ya. Sekarang saatnya mencampurkan ramuan dari Bah Dukun supaya si Emen mencintaiku. Kamu sudah menunggu lama. Enggak kok. Ini makanannya. Hah? Minumlah semuanya, wahai Emen. Kamu kenapa? Ada apa? Kenapa? Rencanaku berhasil untuk menukar gelasnya dan membayar dukun handal. Kamu kenapa sih? Hah? Ini kan HP-nya si Bila. Maukah kamu jadi pacarku? Gak sudi gue. Kenapa ada di sini ya? Si Bila diculik. Kamu aku culik. Lepaskan dia. Gua abisin lu. Hiya, rasakan pukulanku. Ayo Bila, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayo cepat. Maaf ya, aku nolak kamu. Aku mau kok jadi pacar kamu. Raka hendak sholat zuhur dan dia memasuki masjid. Lumayan tuh sendalnya. Gua curi Raka dia orang soleh tapi kasihan sekali sandalnya dicuri sama si Yono. Raka pun selesai sholat dan dia hendak pulang lalu dia keluar masjid dan melihat sandalnya sudah hilang. Sandal gua mana? Raka sangat sayang sandal itu karena ada kenangan soal ayahnya. Adek. Ayah! Hah? Ayah bangun. Ini sendal untukmu, nak. Raka pun pulang nyeker dan di jalan dia melihat sandalnya dipakai orang. Lah, itu sandal gua. Ini punya gua. Woi, maling lu. Raka mengejarnya sambil bawa durian dan duriannya dilemparkan ke arah Yono. Yono pun pingsan lalu Raka mengambil sendalnya balik. Sakti dan Nita sedang bermain kejar-kejaran. Sakti kurang hati-hati.